Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kita sekalian. Amin. Marilah kita sama-sama berdoa. Ya Yesus Kristus Tuhan kami, hadapkanlah wajah-Mu, berilah kasih karunia dan kehidupan kepada kami. Amin. Mari kita bernyanyi dari nomor 15. Kepadamu aku melayangkan mataku, ya Engkau yang bersemayam di surga. Lihat, seperti mata para hamba lelaki memandang kepada tangan tuannya, seperti mata hamba perempuan memandang tangan nyonya-nyonya, demikianlah mata kita memandang kepada Tuhan Allah kita sampai Ia mengasihi kita. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang berkuasa atas semesta alam, syukur dan kemuliaan kami persembahkan bagimu, karena Engkau menyerahkan anakmu yang tunggal sampai mati di kayu salib, supaya kami bebas dari kuasa dosa dan semua orang-orang beroleh hidup yang kekal. Bukanlah hati kami melalui roh-Mu, supaya dengan segala kerendahan hati kami menerima anakmu Yesus Kristus menjadi kebenaran kami. Tuntunlah kami ke dalam kebenaran firman-Mu, supaya iman dan pengharapan kami tetap teguh demi anakmu Yesus Kristus kami. Amin. Tuhan Allah menyertai kita sekalian. Amin. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Hukum Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada Minggu Ukuli hari ini tertulis dalam 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 6. Demikianlah bunyinya. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Marilah kita sama-sama berdoa mohon kekuatan kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan sesuai dengan firman-Mu. Amin. Mari kita bernyanyi dari 149.
di baginya marilah kita berdoa memohon pengampunan dosa kita. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Maha Pengasih dan Pemurah, kami datang ke hadapan-Mu mengaku dosa dan pelanggaran kami. Kami sering melakukan hal-hal yang bertentangan dengan firman dan kehendak-Mu. Kasihanilah kami ya Allah. Janganlah mengingat semua dosa dan kesalahan kami. Ingatlah akan kami sesuai dengan kasih dan kemurahan-Mu yang besar. Tuntunlah kami ke jalan yang benar dan ajarilah kami akan kebenaran-Mu agar iman kami tetap teguh dan bertumbuh serta senantiasa mengingat kasih setia-Mu, sebab Engkaulah Tuhan dan keselamatan kami karena anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Semua letih lesu Marilah kita mendengar pengampunan janji dosa kita. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang dosanya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak menjawab penipu. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Amin. Mari kita berdoa nomor 353. Berjanji memberikan
Marilah kita sama-sama membaca responsoria epistel kita minggu ini yang terambil dari Matius 22 ayat 73 sampai 40. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihanilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu." Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihanilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Berbahagialah yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Mari kita bernyanyi. Supaya kami juga setia dan teguh, kendati gunung goyang, binasa dunia, firman Allah selama-lamanya. Marilah kita sama-sama mengucapkan iman rasuli kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta alam dan isinya. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Mari kita bernyanyi. Siapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengharapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan mendengar firman-Mu.
dan selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku, ku siapkan hatiku Tuhan, menyambut firman-Mu. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang menguasai hati dan pikiranmu sekalian, di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, pada Minggu Okuli ini, firman Tuhan yang menjadi landasan khotbah diambil dari yang tertulis dalam kitab Keluaran pasal 20 yang dimulai dari ayat 1 hingga ayat yang ke-11. Mari kita perhatikan firman Tuhan. Saya bacakan untuk kita demikian. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang tinggal di kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Demikian nats firman Tuhan, kita nyanyikan firman-Mu menjadi terang. Firman-Mu menjadi terang bagi hidup kami, oleh kasih-Mu Tuhan Allah Bapa kami. Firman-Mu, firman-Mu berikan pada kami agar menjadi
Ibu, saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, orang tua saya tinggal bapak saya. 2 hari yang lalu dia kirimkan sebuah video yang sangat, memang saya bertanya-tanya, ada apa ini? Video yang dikirimkan adalah, mungkin Bapak Ibu juga ada dapat kiriman video seperti itu. Seorang bapak yang sakit ditunggui oleh burunya. Bapaknya ini tidak bisa lagi berbicara atau bersuara dengan jelas, tapi burunya itu menyanyikan sebuah lagu dan mengatakan, "Pak, inilah lagumu. Kalau kau tidak bernyanyi pun biarlah aku yang menyanyikan." Sebuah lagu gereja yang sangat-sangat menggugah emosi. Saya bertanya-tanya, ada apa ini? Kemudian sehari kemudian, mungkin semalam, dia juga kirimkan sebuah video lagu, tapi temanya jadi beda. Kalau kemarin itu tentang Bapak, kalau kemarin lagunya lagu Batak, Haholongi Inangmi. Ibu saya sudah meninggal. Saya bertanya-tanya, ada apa ini? Wah, mungkin ada sesuatu kah yang sedang mau dikatakan? Bapak Ibu, yang mau saya katakan adalah seorang ayah mengirimkan lagu anak yang menyanyikan untuk ayah. Kemudian berikutnya dia mengirimkan sebuah video yang mau berbicara bagaimana anak kepada orang tuanya, tetapi dia mengirimkan bagaimana seharusnya anak makaholongi ibu. 2 hal yang berbeda, tapi mengatakan satu tentang orang tua. Firman Tuhan pada hari ini berbicara tentang Dekaloh, 10 firman atau 10 hukum Taurat, yang mana ada 10 hal-hal yang ingin dikatakan. Tapi gereja kita mengajak kita untuk memfokuskan dari begitu banyak pembicaraan itu adalah mengasihi Allah. Jadi Bapak Ibu, yang mau saya katakan tadi tentang ayah saya yang mengirimkan video itu adalah beberapa hal, tapi kita mau fokus. Dekalog ini 10 perintah, ada banyak yang mau dikatakan, tapi gereja kita mengajak bagaimana mengasihi Allah, bukan hal yang lain itu dulu. Mengapa ini sepertinya begitu penting? Di samping hal-hal lain yang juga sangat penting. Sesuatu yang mengajak kita coba melihat dari 10 perintah yang Tuhan katakan, tapi gereja kita mengajak kita untuk melihat mengasihi Allah. Bapak Ibu, saudara yang terkasih, Allah yang mau dikatakan hendak kita kasihi. Berarti kita sedang sekarang mengarahkan ada apa, mengapa, atau apakah Allah sekarang sudah agak jauh sehingga kita tidak begitu mengasihi. Yang pasti saya katakan benar. Allah sekarang menjadi orang entah nomor berapa dari yang disebut kita kasihi. Kita banyak sekarang mengalami pergumulan-pergumulan yang meskipun di sana kita melihat Allah, tapi yang menjadi terutama adalah bagaimana kita menyelesaikan masalah-masalah itu yang terutama. Soal Allah itu menjadi bagian keberapa? Ada beberapa pergumulan yang pernah saya rasakan, misalnya sebuah pertanyaan. Bolehkah saya membawa anak saya
atau seseorang yang saya sangat kasihi, karena dari dokter sudah ditolak, doa pendeta juga sepertinya tidak punya kuasa. Karena pernah ketika saya melayani di Siborong-Borong, ketika saya mau Abang Porhangir mungkin tahu Kehumbang Sigumbang, ada sebuah gereja kita yang agak jauh dari Siborong-Borong, agak masuk ke dalam. Saya harus naik oplet. Di oplet itu seorang ibu menggendong seorang anaknya. Dia tahu saya pendeta. Dia tanya kepada saya, "Amang, dokter tidak bisa menyembuhkan, doa-doa juga sudah, tapi ada orang pintar mengatakan anak saya harus saya bawa ke Tinambor Niopungna agar dia sembuh." Bapak Ibu, mungkin kita bisa berbeda pemahaman, itu kan nggak salah kalau cuma hanya berdoa di atas kuburan opung. Atau ya hanya sekedar memberikan manuk harut heguarna, manuk haltong do sialtong, sebagai sebuah, ya katakanlah sebuah penghormatan. Janganlah dulu katakan itu sebagai persembahan, itu rasa penghormatan saja. Memang kita dulu punya buyut nenek moyang. Ini anak sekarang sakit. Yang terutama adalah dia sembuh. Bapak Ibu, persoalannya adalah kita mengutamakan kesembuhan si anak. Tidak mengutamakan lagi soal apakah ini sesuai dengan kehendak Tuhan, apakah ini menjadi bagian yang mencederai kehormatan Tuhan sebagai Allah kita. Ada beberapa hari yang lalu saya bertemu dengan ada seorang pejabat anggota dewan. Dia cerita kepada saya bahwa rupa-rupanya menurut dia dan yang ia lihat, yang dialami, katanya kawan-kawan saya itu ketika mencalonkan diri itu, bahkan beberapa pejabat lain, bahkan dia katakan ada juga katanya pendeta. Saya bilang enggak ada pendeta itu, saya bilang. Ya, tapi yang pasti kawan-kawan saya itu kalau tidak bersama atau pergi ke dukun atau orang pintar meminta yang akan melancarkan, orang akan menang. Dia katakan, "Pak Pendeta, saya nggak tahulah benar apa tidak, tapi saya tahu saya bisa punya sesuatu yang khusus, bisa melihat orang-orang atau makhluk-makhluk yang tidak dilihat orang lain. Dan saya bisa lihat teman-teman saya itu selalu disertai oleh makhluk-makhluk yang tidak bisa dilihat orang lain itu. Dan saya lihat juga banyak para pejabat-pejabat seperti itu. Saya tidak melihat kalau saya ditemani oleh yang lain, tapi ada orang lain juga mengatakan bahwa saya juga disertai oleh 2 orang. Yang mau saya katakan Bapak Ibu, ada juga banyak orang yang meminta perlindungan, penyertaan untuk kelancaran, kesuksesan dari yang dia inginkan, disertai dengan makhluk-makhluk gaib, supaya dia betul-betul sukses dan berhasil. Itu yang mau saya katakan dan dia katakan di sana. Seperti itu Pak Pendeta, saya berani itu mengatakan. Dia katakan kepada saya, yang menjadi pergumulan adalah dia katakan seperti saya ini, itu gimana ya Pak Pendeta, benar atau tidak itu? Bapak Ibu, ini menjadi sebuah pergumulan kita bersama mungkin.
Kembali kepada teks ini, dalam ayat 1 dan ayat 2 tadi jelas dikatakan Allah menekankan hanya boleh ada Dia. Ini berlatar belakang dari kehidupan orang Israel di Mesir, punya banyak pengalaman Bapak Ibu. Ternyata bukan hanya kita orang Batak atau yang di Sumatera Utara ini punya pengalaman seperti itu. Hal ini bisa dibuktikan banyak film-film yang berasal dari daerah Mesir menceritakan adanya kekuatan-kekuatan gaib. Saya yakin itu tidak hanya reka-rekaan, tapi berasal juga dari legenda yang dipercayai oleh orang-orang di sana. Dan dari penggalian-penggalian arkeologi juga mengatakan, di dunia Mesir kuno banyak itu ditemukan. Itu artinya menunjukkan pengalaman orang Israel ketika hidup di Mesir juga punya pengalaman melihat banyak hal-hal gaib. Percaya atau tidak, diterima atau tidak, tapi tadi malam saya dapat kiriman sebuah video mengatakan sebuah berita viral. Seorang yang memegang 2 pedang sedang mengamuk, kemudian dihalang-halangi oleh polisi, dia ditembak tidak mempan. Ditunjukkan videonya, ini dia. Beberapa polisi berusaha menembak, memang dia tidak apa-apa, bahkan dia menari-nari. Dia memegang 2 pedang. Ada banyak hal-hal yang tidak masuk akal terjadi di dunia ini. Dan itu juga menjadi bagian pengalaman oleh orang-orang Israel ketika di Mesir. Sehingga mau tidak mau mereka terpengaruh juga. Mereka terpengaruh dan percaya akan hal itu. Bahkan Alkitab menyaksikan bagaimana proses ketika Musa datang ke Mesir menghadap Raja Firaun, menunjukkan tanda-tanda ajaib. Apa yang terjadi? Raja juga memanggil para orang-orang pintarnya, menunjukkan mereka juga punya kemampuan. Itu membuktikan ada juga kekuatan-kekuatan yang bisa dipercaya dan sangat mempengaruhi kehidupan manusia. Allah tahu itu. Sehingga ketika di Sinai hukum Taurat diturunkan, Allah mengatakan tidak boleh ada Allah lain. Tidak boleh juga membuat patung yang menyerupai apapun, bahkan yang dikonotasikan adalah mirip Tuhan Allah. Membuat patung seperti itu juga tidak diperbolehkan. Allah mengatakan tidak boleh ada Allah lain. Tidak boleh ada ilah lain. Tidak boleh ada dewa-dewa yang sudah kamu lihat punya kuasa itu, kau percayai, tunduk kepadanya, menghormatinya, beribadah kepadanya. Tidak boleh. Hanya boleh kepada Allah saja. Bapak Ibu, resikonya bisa kita lihat keturunan ketiga, keempat. Itulah ketatnya peraturan Allah. Ingat, keturunan ketiga sampai keempat akan mengalami, akan menerima akibat dari yang engkau lakukan. Itu yang Tuhan katakan. Berarti kalau sampai keturunan ketiga, keturunan pertama kita adalah anak kita, kedua cucu, ketiga marnini, keempat apalagi sebutannya ya, orang minum tapi menengah hati. Sampai keturunan keempat katanya berdampak dari
Apa yang kita lakukan kepada Allah terkhusus menduakan Allah, dampaknya sungguh sangat mengerikan. Itu yang Allah katakan. Sehingga Bapak Ibu, kalaulah mungkin kita mengalami sesuatu yang tidak katakanlah disebut orang bagian dari kutuk atau kesalahan atau apa itu, jangan-jangan ini karena dosa nih dopungnya juga teh. Bisa saja bukan kesalahan kita, bukan kesalahan bapak kita, tapi mungkin 4 keturunan di atas kita yang mengakibatkan kepada kita. Bisa saja. Tapi syukurlah Allah sungguh sangat bermurah hati. Dan Dia janjikan kepada orang yang tidak lakukan itu, kepada orang yang beribu-ribu yang mengasihi aku akan memberkati mereka. Nah, kalau di pengalaman Israel, tahayul-tahayul, kekuatan-kekuatan istilahnya sekarang ini, kekuatan gaib, kekuatan magic, mereka nyata lihat. Pengalaman kita tidak seperti itu. Tapi ada hal-hal baru rupanya yang sudah juga mungkin lebih modern, yang membuat kita percaya, patuh, bahkan mencintai Dia, lebih tunduk kepada Dia daripada yang lain, bahkan daripada Allah sendiri. Jadi kalau misalnya ada pernah saya lihat di TV itu dibuat tahta, harta, dan apa itu sekarang yang menjadi tujuan, menjadi cita-cita, dan yang mengakibatkan masalah dalam kehidupan. Itu menjadi ilah lain dalam kehidupan modern. Bersyukurlah kalau kita yang di sini tidak seperti itu. Tetapi rupanya dari penelitian ada yang lebih berbahaya dan semua orang bisa kena. Apa itu? Diri kita. Kita sendiri. Kita lebih penting dari Tuhan. Kita lebih mencintai diri kita daripada Tuhan Allah itu sendiri. Norma yang berlaku standarnya adalah diri kita, pikiran kita, hati kita, kemauan kita, bukan kemauan Allah. Itu yang sangat kuat dalam kehidupan manusia hingga sekarang ini menjadi ilah lain. Bapak Ibu, itu yang menjadi kewaspadaan kita bersama. Segala sesuatu yang kita dapatkan adalah untuk kita, untuk beribadah kepada kita, bukan kepada Allah. Yang kita pikirkan adalah untuk kita, meskipun itu tidak menghormati Tuhan, tidak menghormati Allah kita. Ini yang menjadi ilah atau dewa sekarang, yang membuat kita tidak mengasihi atau tidak lagi membuat Allah nomor 1. Yang menjadi selalu kewaspadaan kita. Yang berdampak apa? Bapak Ibu, tidak untuk menakut-nakuti, tetapi menjadi kewaspadaan kita. Seperti yang dikatakan oleh Allah kepada umat Israel. Ingat, sampai keturunan ketiga
bahkan sampai keturunan keempat, akan berdampak atas perbuatan kita. Karena itu, dalam kehidupan yang memang serba sulit, ada banyak pergumulan-pergumulan yang kita hadapi, ada banyak tantangan yang kita hadapi. Mari kita perhatikan. Apakah kesembuhan, kekayaan, rezeki, karir, kesenangan menjadi yang terutama dan yang menjadi boleh disebut ilah kita dalam kehidupan ini, sehingga ada banyak pembenaran yang kita lakukan, yang kita pikirkan, yang menjadi apologet kita, menjadi jawaban kita atas segala pertanyaan-pertanyaan, sehingga kita mentolerir hal-hal tadi yang bertentangan dengan firman Tuhan. Saudara yang terkasih, seorang pengkhotbah, bahkan para teolog mengatakan, ternyata hukum Taurat adalah sebuah standar yang universal dalam kehidupan manusia. Menjadi standar yang positif, yang mengajak manusia dan membawa manusia hidup dalam keharmonisan. Itu makanya kalau kita teliti dalam dekalog itu atau 10 hukum Taurat itu mengajarkan bagaimana kita hidup bersama, bagaimana kita hidup kepada orang tua dan sesama kita. Dan itu yang dikatakan oleh Yesus tadi, sebagaimana dalam epistel yang kita bacakan. Tidak kalah pentingnya, yang terutama adalah mengasihi Allah. Tetapi yang kedua ini tidak kalah pentingnya, mengasihi sesama manusia. Dan itulah yang dikatakan sebagai bukti dari kita mengasihi Allah yang tidak kelihatan itu. Itulah bukti untuk menunjukkan kesetiaan kita kepada Allah yang telah merancang hal-hal baik sebagaimana dikatakan oleh Tuhan yang dituliskan dalam kitab Yeremia pasal 29 ayat 11 itu. Sebab rancanganku bukanlah rancangan malapetaka, tetapi rancangan sejahtera untuk kamu. Nah, karena itu dalam Minggu Okuli ini kita diajak sekarang untuk mengkoreksi. Jangan-jangan Allah kita bukan lagi Bapanya atau Bapa yang kita sebut dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang kita kasihi, yang kita utamakan bukanlah lagi Allah, sehingga ada banyak kesemrautan dalam kehidupan kita sekarang. Yang menjadi Allah kita adalah diri kita. Yang menjadi standar dari segala aturan adalah diri kita, keinginan kita, pikiran kita, bukan lagi hukum atau aturan Allah kita. Maka untuk memperbaiki ini semua, hari ini kita diajak kembali melihat dan kembali mematuhi seperti dikatakan oleh Tuhan Allahnya Israel yang menjadi Allah kita, Bapa kita dalam Yesus Kristus. Akulah Tuhan Allah yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tanah perbudakan itu. Akulah Tuhan, jangan ada padamu Allah lain, jangan ada padamu Allah lain.
gereja kita merangkumkan ini dengan mengajak, mari mengasihi Allah dengan sungguh. Mari mengasihi Allah dengan sungguh. Sehingga tatanan kehidupan yang sudah mulai tergerus, bahkan tatanan kosmik ciptaan Allah ini yang telah mulai rusak, dengan memandang kembali dan mengutamakan perintah Tuhan, mengasihi Allah, semua ini kemudian diproses Allah untuk diperbaiki sehingga tercipta kembali untuk kita, untuk keturunan kita, keturunan yang akan datang boleh menikmati kembali kehidupan di dunia ini seperti Tuhan ciptakan, menjadi firdaus bagi mereka. Kiranya firman ini mengajak kita semakin mengasihi Allah. Amin. Kita nyanyikan firman-Mu, berkatilah. Firman-Mu berkatilah, kekal dalam hatiku. Teguhkanlah firman-Mu, Yesus Juru Selamatku, yang menerima firman-Mu, diselamatkan oleh-Mu. Doa dan pujianku terimalah ya Tuhanku. Bila kami telah memperalahkan diri kami dan keinginan kami, memperalahkan cita-cita kami, sehingga Engkau tidak lagi yang terutama, ya Allah Bapa kami dalam Yesus Kristus. Pada hari ini kami mengaku di hadapan-Mu. Kiranya firman-Mu ini menguasai hati dan pikiran kami. Kiranya diri kami tidak lagi menjadi ilah kami. Pimpin kami sehingga kami tidak akan dipersalahkan nanti oleh keturunan-keturunan kami. Namun yang terutama, karena kami mengaku dan menyadari Engkaulah Allah, Sang Juru Selamat, yang telah menyelamatkan kami dari perbudakan dosa, dari hukuman maut, sehingga memperoleh kehidupan sejahtera, damai dan sukacita di tempat yang selalu Tuhan sediakan untuk kami, orang-orang percaya kepada-Mu. Kiranya firman-Mu yang kami dengarkan pada hari ini semakin menuntun kami Tuhan untuk hidup sebagai rancangan-Mu, menjadi berkat-berkat kesejahteraan dan damai sejahtera untuk orang lain juga, sehingga Engkau semakin dipermuliakan. Tuhan Allah, mohon kemurahan-Mu untuk memberikan kami kemampuan dan kekuatan dalam pergumulan hidup kami Tuhan, pribadi lepas pribadi. Ada banyak pergumulan yang harus kami hadapi Tuhan, dan mungkin kami terjebak dan terjerat di dalamnya, sehingga kami menjadi lemah lesu Tuhan dan meminta pertolongan
dari ilah lain, kekuatan lain. Tuhan, mohonlah kemurahan-Mu untuk menolong kami, dan firman-Mu ini mencerahkan hati pikiran kami, sehingga kami senantiasa punya tekad apapun yang terjadi, hanya Engkau Allah kami. Kami tidak akan menduakan Tuhan. Engkaulah senantiasa menjadi Allah sesembah kami, yang patut kami puji, yang patut kami sembah, dan hanya kepadamu kami menyampaikan doa permohonan. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu hari ini. Kuatkan dan mampukan kami untuk hidup senantiasa di dalamnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Marilah kita bernyanyi dari klik nomor 20. Kita nyanyikan 2 kali dengan sukacita. Shalom Bapak Ibu Saudara dikasihi Kristus Yesus, kita semua yang hadir di gereja ini dan juga yang berada di rumah. Kita boleh bersukacita menerima firman dari hamba-Nya pada hari ini. Saya pikir sangat presisi firman ini untuk mengkonfirmasi posisi diri kita di hadapan Allah. Kalau kemarin mungkin ada salah-salah, hari ini harus benar, harus presisi. Kira-kira begitu. Terima kasih Amang Pendeta Lumenggaul, dan yang nanti yang memandu kita di dalam doa syafaat ialah Amang calon sintua Jahotlan Siregar, calon sintua baru untuk bertugas pertama sekali. Selamat bertugas Amang. Marilah kita dengarkan warta jemaat kita 7 Maret 2021 pada Minggu Okuli. Pertama, kebaktian Minggu 14 Maret, Minggu Letare, kebaktian berbahasa Batak. Evangelium dari Efesus 2 ayat 1 sampai dengan 10, epistel dari Bilangan 21 ayat 4 sampai dengan 9, dengan tema kasih karunia Allah yang menghidupkan. Kita ibadah di gereja dibuka secara terbatas dan jemaat dengan kondisi tertentu kami mohonkan tetap sabar beribadah di rumah. Tertib acara disediakan. Yang kedua, pertangyangan Kamis 11 Maret 2021 masuk pukul 20 WIB di rumah masing-masing jemaat. Tertib acara disediakan seperti biasanya. Yang ketiga, CD jadwal khusus akan kita selenggarakan pada Minggu 27 Juni dan belajar CD Sabtu pukul 16 tempat di gereja ini. Bagi Bapak Ibu agar menyampaikan informasi ini kepada pemuda-pemudi anak-anak kita,
untuk mendaftarkan diri dan mengikuti jadwal belajar. Yang keempat, orang tua yang sedang sakit. Sedang dalam keadaan sakit, inang sintua borusiahaan, orang tua dari jemaat kita Amang Lipo Manalu. Opnam di Rumah Sakit Bayangkara sejak Senin sampai Sabtu kemarin, dan saat ini sedang dirawat untuk pemulihan di rumah. Marilah kita doakan supaya inang semakin cepat pulih dan keluarga tetap dalam sukacita memberikan perawatan kasih kepada ibu yang kita kasihi. Warta keuangan. Persembahan pada Minggu 28 Februari 2021. Yang pertama 379.000, yang kedua 394.000, yang ketiga 396.000, subjumlah 1.169.000. Persembahan di rumah Sintua Calon Tarlumban Toruan 60.000. Persembahan untuk bulan Februari di rumah Sintua H Nenggolan Boru Habiahan 150.000. Persembahan pertanyaan Kamis 4 Maret 2021 di rumah keluarga Mang Sintua Emar Paung Borlumban Tobing 50.000. Di rumah keluarga Sintua Jelumban Toruan Boru Pangaribuan 30.000, subjumlah 80.000. Yang ketiga, kewajiban jemaat kita terima dari Nyonya Hutahain Boruna Pitupulu, iuran tahunan 2020 200.000 dan LSC 2020 100.000 rupiah, subjumlah 300.000 rupiah. Kita terima ucapan syukur dari keluarga Amang Sintua Firman Manurung, mengucapkan syukur kepada Tuhan karena hingga saat ini penyertaan Tuhan untuk seluruh keluarga, semua keluarga dalam keadaan sehat-sehat. Ucapan syukur melalui gereja ini 500.000 rupiah. Maka total penerimaan kita pada minggu ini adalah 2.229.000 rupiah. 2.229.000 rupiah. Demikian warta jemaat kita. Bersatu dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Bapa yang baik, Bapa Maha Pengasih dan Maha Penyayang, yang kami puji dan kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa atas segala berkat kasih-Mu yang melimpah Engkau berikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dari minggu yang lalu hingga pada saat ini, Engkau mengiring-iring kami di dalam perjalanan hidup kami Tuhan. Begitupun pada saat ini kami sudah berkumpul di gereja-Mu ini, memuji memuliakan nama-Mu. Engkau berikan kami kesehatan, Engkau jaga kami, Kau lindungi dan Kau iring-iringi perjalanan kami dari rumah sampai di gereja-Mu ini Tuhan. Kami sudah bersukacita Tuhan dan sudah mendengarkan firman kebenaran-Mu yang telah disampaikan oleh pendeta N. Lumban Gaul. Terima kasih Tuhan, Engkau memerintah dan meminta kami agar menyembah Engkau saja Tuhan. Tidak ada Allah lain di hadapan kami. Begitupun di dalam kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan, ajari kami, tuntun kami, agar kami Tuhan dapat Engkau mampukan melakukan kehendak-Mu, baik di dalam kehidupan kami sehari-hari, serta beribadah dengan setia hanya kepada-Mu saja Tuhan, supaya kami senantiasa mendapat kasih-Mu, bukan menduakan Allah, karena Engkau akan murka bagi orang yang menduakan Engkau, dan Engkau akan marah menyala bagi orang yang menduakan Tuhan. Kami mau mendapat berkat dari-Mu Tuhan. Oleh karena itu, biarlah Roh Kudus-Mu yang senantiasa menyertai kami di dalam segala aktivitas kami. Begitu juga kepada
Bapak Pendeta yang telah menyampaikan firman-Mu Tuhan di dalam pelayanannya, agar semakin banyak orang yang percaya dan mengikut Engkau. Berkati juga keluarganya, istrinya, dan anak-anaknya, agar menjadi pelayan yang setia kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Begitupun kami telah mendengarkan warta jemaat pada saat ini, di mana pertanggungan yang akan kami laksanakan di Kamis tanggal 11 bulan 3, baik di rumah kami masing-masing Tuhan, supaya semuanya kami jalankan Tuhan. Biarlah kami senantiasa mengikut Engkau, melakukan kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Begitu juga Tuhan, akan di gerejamu akan diadakan sidih di bulan yang akan di tahun ini Tuhan. Biarlah semuanya Tuhan, anak-anak kami yang akan belajar sidih, Engkau berkati untuk mengikuti pelajaran mengikut Engkau Tuhan, sehingga segala perbuatan, tindak tanduk, kelakuan anak kami senantiasa sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Begitupun kami mendengar Inang Sintua Borusiahan, orang tua dari Amang Lipo Manalu, yang beberapa hari yang lalu dirawat di rumah sakit dan pada saat ini sudah dirawat di rumah Tuhan. Biarlah Engkau berkati makanan, minuman, obat yang dipakai, dan pelayanan dari keluarga, agar menjadi berkat penyembuh sakit penyakitnya, dan kembali sehat sembuh, bisa memuji memuliakan nama-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan. Begitupun kami mendengar ucapan syukur yang diberikan oleh jemaat-Mu Tuhan kepada gereja. Biarlah semakin Kau tambahkan berkat bagi jemaat-Mu yang telah memberikan ke gereja ini Tuhan, agar di hari-hari mendatang semakin Kau berkati pekerjaan mereka, Kau berkati keluarga mereka, dan nama-Mu dipuji dimuliakan dalam kehidupan mereka. Begitu juga Tuhan, seluruh umat-Mu, jemaat-Mu HKI Petisah, dimanapun berada, biarlah Tuhan melindungi, menjaga, memberkati, memberikan kesehatan jasmani dan rohani yang prima. Dan penetua-penetua yang ada di gereja ini juga Tuhan, biarlah Tuhan juga memberkati sehingga pelayanannya menjadikan kami mengikut Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Para pasien yang sedang berjuang untuk sembuh, biarlah Tuhan Engkau tumpangkan tangan yang kudus kepada mereka satu persatu dimanapun berada Tuhan. Sembuhkan sakit penyakit mereka Tuhan. Berkati makanan, minuman, obat yang mereka pakai, sehingga menjadi berkat penyembuh sakit penyakit yang mereka derita. Para medis yang sedang berjuang membantu para pasien untuk sembuh dan berjuang untuk menemukan vaksin yang terbaik untuk dipakai rakyat Indonesia melawan virus COVID-19 Tuhan. Berikan hikmat, kebijaksanaan, kepintaran kepada mereka, sehingga mereka dapat menemukannya, dan kami seluruhnya rakyat Indonesia bersuka cita mendapatkan vaksin yang terbaik, memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Semuanya hidup kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Dimanapun kami berada dan kemanapun kami pergi, biarlah Tuhan menyertai kami. Di atas semuanya permohonan kami ini Bapa, ampuni kami terlebih dahulu atas segala dosa dan kesalahan kami, baik yang kami sengaja maupun tidak kami sengaja terhadap sesama kami manusia, terlebih lagi terhadap Bapa. Ampunilah kami agar kami layak menerima berkat-Mu. Dengarkanlah dan kabulkanlah doa dan permohonan kami Bapa, dan sempurnakanlah yang kami panjatkan hanya melalui anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.
Angkat pujian dari buku nyanyian 754. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, di dalam hatiku. Bersukacita di dalam Tuhan, kasih Tuhan selalu bersamaku. Bersukacita di dalam Tuhan, kasih Tuhan selalu bersamaku. Kasih Yesusku selalu di hatiku, di hatiku, di hatiku. Kasih Yesusku selalu di hatiku, Yesus di hatiku. Bersukacita di dalam Tuhan, kasih Tuhan selalu bersamaku. Bersukacita di dalam Tuhan, kasih Tuhan selalu bersamaku. Bersukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, di dalam hatiku. Bersukacita di dalam Tuhan, kasih Tuhan selalu bersamaku. Bersukacita di dalam Tuhan, kasih Tuhan selalu bersamaku. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Engkaulah sumber segala berkat dalam hidup kami. Terima kasih atas segala berkat dan karunia yang Tuhan berikan kepada kami. Kami mempersembahkan hidup kami dan berkat yang kami terima kepadamu. Terimalah ini menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu. Berkatilah persembahan ini dan ajarlah kami mempergunakannya, menyatakan kerajaan-Mu di tengah-tengah gereja-Mu dan untuk dunia ini. Bukalah hati dan pikiran kami, agar senantiasa bersukacita untuk memberikan persembahan kudus demi kemuliaan nama-Mu. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dalam damai sejahtera, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinarkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau
damai sejahtera. Amin. 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 Shalom.